dari perkara-perkara yang haram. Ibarat malam itu pekat, orang ini hatinya penuh dengan perkara-perkara yang haram. Ini harus jelas. Siang terang itu, malam pekat itu. Kalau kita bingung siang ini apa, malam ini apa, ini subhat. Harus bisa menentukan. An-nur, asyams itu matahari ketika keluar, yakin mata itu Allah berikan cahaya itu, seperti yang dikatakan Rasul, ana madinatul ilmin. Nah, ini orang yang mendapatkan hakikat. Dia paham sesuatu yang haram ini ibarat itu pekatnya malam. Tapi kalau nggak ngerti, siang disamakan dengan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adnani amilah afdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmin wa aliyu babuha. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya aku kotanya ilmu dan Ali bin Abi Thalib mantunya adalah pintunya. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah barang tentu kita melihat, mendengar, kita hidup, sesaat akan ketemu mati. Allah yang memberikan penglihatan, pendengaran, umur, segala rezeki zahir batin. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dua hal ini, Allah wa rasulih, Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus selalu kita ingat setiap waktu. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pertama al-fakir hormati Ki Ihsan, mudah-mudahan sehat afiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan, diberkahkan majlis Maulidur Rasul wa zikir, mudah-mudahan diistiqamahkan, diangkat derajat setinggi-tingginya, dan kepada asatidzah yang lain, dan kepada antum semua jamaah majelis Maulidur Rasul wa zikir, mudah-mudahan digabul hajat, disetafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haram, haram sesuatu, haram di dalamnya ada keterangan untuk kita enggak kerjakan. Haram disebut haram. Kalau bahasa Melayu haram. Fihi haramun, dalam perkara yang haram ini Allah tentukan bahwa apabila kita mengerjakan perkara tersebut, Allah berikan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala baka, kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang maha memberikan ampunan. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qahhar, yang maha mengatur. Bintang di langit Allah letakkan di atas sana, hari demi hari Allah buat silih berganti, termasuk ahkam, hukum-hukum yang Allah
tentukan satu perkara ini yang luar biasa bahayanya. Haram. Wahada haram ini sebaliknya wajib. Al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Sahib Sulam Taufiq bahwasanya haram ini kalau kita meninggalkan perkara wajib kita mendapatkan haram, ya, karena nggak boleh ditinggalkan. Dikatakan di sini wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bithawabi wa tawa'adda tarikahu bil iqab. Yang disebut wajib ialah setiap perkara yang Allah telah menjanjikan pahala bagi yang mengerjakan. Kalau dia orang taat, orang yang nurut kepada Allah ini dilaksanakan yang wajib. Dan yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Orang yang nggak taat, dia nggak nurut kepada Allah, dia dapatkan siksa. Berarti haram andai kata perkara wajib ditinggal. Satu. Haram, di dalam haram ini ada satu keterangan sebaliknya wajib. Hati-hati, sholat ini fardu. Berarti kalau fardu apa bukan wajib? Fardu di atas wajib. Ibarat kita mau ke alam barzah, atau kita mau ke Mekah, atau kita mau pergi kemana, di tengah jalan itu wajib. Sampai ke tujuan itu fardunya sholat. Ibarat itu tingkatan hukum. Ada haram yang letaknya nggak kelihatan, nggak nampak. Apa? Hibah orang, fitnah orang, segala apa ucapan-ucapan yang kotor. Ada kan najis hukmiyah, ya. Ada najis muhalladhah, mutawasithah, terus mukhaffafah. Ada yang sedang di situ, yang di tengah-tengah itu mutawasithah, itu ada hukmiyah di sana yang nggak nampak. Dikatakan al-Imam Habib Abdullah bin Husain bin Tahir daripada Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani, la yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa lisanahu alladhi yantiku bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Yang artinya seorang hamba, la yazalul abdu, yang senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku, kepada Allah, hamba Allah, dengan mengerjakan sunnah, sehingga aku mencintainya. Jadi di dalam kitab Marakil Ubudiyah, Matan Bidayatul Hidayah, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa perintah nawafil atau perintah sunnah, kalau kita mengerjakan nawafil yang Allah perintahkan juga sunnah itu, Allah berikan kecintaan. Dengan mengerjakan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka bila aku telah mencintai dia, akulah yang menjaga pendengarannya bila ia mendengar, menjaga penglihatannya bila ia melihat, menjaga lisannya bila ia mengucap, menjaga tangannya bila ia akan mencederai, dan menjaga kakinya bila ia melangkah. Ini
ada tempat-tempat haram. Ada perbuatan yang haram. Ada pandangan yang haram. Ada pendengaran yang haram. Allah jaga. Ketika kita mengerjakan yang sunnah. Ana Madinatul Ilmin, kata Rasulullah. Bukan hanya sekedar kotanya ilmu. Imam Bukhari Muslim itu hadis Bukhari ada 6.000 hadis. Jadi itu hanya satu hadis di antara hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Madinatul Ilmin, kata Rasul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Aliyun babuha. Dan Sayyidina Ali pintunya. Berarti kita ngerti sesuatu yang haram ini ada yang memberitahu. Fas'alu ahlu dzikir in kuntum la ta'lamun. Disuruh kita bertanya kepada ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran ini apa, Beb? Orang yang bertakwa kepada Allah. Ya sudah tunaikan yang sunnah Idul Adha, dia itu sembelih sudah itu kambing, ya. Dia orang yang wara, yang enggak sudah mau melihat luar, zuhud, terus dia enggak mau melihat itu isi di luar itu. Atau itu mal, hayatud dunia, dia sudah sering ditipu, dia sering tertipu itu dunia. Dan Allah memberitahukan illa mata'ul ghurur. Memang itu menipu. Jadi ada maling nyata, ada penyakit sendiri. Kehilangan sesuatu bukan karena diambil orang, karena rugi sendiri. Itu mal. Hayatud dunia, terus itu harta, kehidupan dunia. Hakata terus. Begitu seorang itu ngerti yang haram ini, wallahi demi Allah, jangan pernah kita melakukan. Bagaimana, Beb? Andai kata aku pernah melakukan perbuatan haram, taubat. Allah Al-Ghaffar. Allah Al-Qahhar. Hati kecil hati ini. Hati ini kecil, hati ini harus besar. Orang yang sombong hatinya besar. Orang hazam minal kibriya, ini orang yang sombong luar biasa, hatinya harus kecil. Jalan kecepatan ribet, jalan pelan-pelan lemot. Iya. Orang kalau jalan pelan-pelan nggak nyampe-nyampe, kalau kecepatan terlalu cepat. Dan di sana ketika melihat sesuatu perkara yang haram, di dalam perkara itu, jadi walaupun mendekati hati, itu yang disebut mudarat. Mendekati sesuatu yang bisa menjadikan tangan kita, mata kita, telinga kita tercepret dosa. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah katakan, dia enggak ninggalin salat, tetap salat di waktu yang sebelah sana tuh, dalam keinginan yang sebelah situ hatinya. Terus meminta kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang diminta hamba ini? Enggak. Kenapa? Karena Allah sudah katakan, alladzina hum, mereka itu di dalam salat mereka itu an salatihim sahun. Dia enggak perhatikan, dia kurang teliti. Kenapa kurang teliti? Karena Allah mutalib. Ana Madinatul Ilmin, Rasulullah mengatakan seperti itu. Waliyu babuha. Dari segala keterangan yang Allah perintahkan untuk kita fahami, untuk kita pegang, yakni din, agama. Kenapa? Karena apabila agama terlepas, berarti itu haram itu akan tinggal dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin, Allah katakan,
Allah buka itu Jahannam, satu lembah di Jahannam itu Wail. Siang terus, waduh, terang matahari ini ibarat orang bersih dari perkara-perkara yang haram. Ibarat bersih dari perkara-perkara yang haram. Ibarat malam itu pekat, orang ini hatinya penuh dengan perkara-perkara yang haram. Ini harus jelas. Siang terang itu, malam pekat itu. Kalau kita bingung, siang ini apa, malam ini apa, ini subhat. Harus bisa menentukan. An-nur, asyams itu matahari ketika keluar, yakin mata itu Allah berikan cahaya itu, seperti yang dikatakan Rasul, ana madinatul ilmin. Nah, ini orang yang mendapatkan hakikah. Dia paham sesuatu yang haram ini ibarat itu pekatnya malam. Tapi kalau nggak ngerti, siang disamakan dengan malam, malam disamakan dengan siang. Ini orang jahil, bodoh. Kenapa? Karena di antara itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Al-Ghafar, Allah yang memberikan itu segala sesuatu. Ketika malam itu berganti pun siang, ya, padahal itu gelap, Allah putar itu matahari. Allah letakkan di sebelah yang mana, di ujung sebelah yang sana, jam sekian di sini, di Asia sini, jam berapa di daerah yang mana. Allah yang atur. Terus manusia-manusia ini Allah wajibkan semuanya untuk menghadap ke kiblat setiap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ditinggalkan haram. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita apa? Pahala. Apa ada selain rahmat Allah? Gak ada. Batasan kita manusia ini yang berani dengan sesuatu yang haram, ini orang kelewat. Gak takut kepada perkara-perkara yang subhat, ini orang keterlaluan. Dia gak mau tahu hidup asal-asalan, dia gak ngerti ini haram, ya bodoh. Padahal Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dikatakan Nabi? Ana madinatul ilmin, aku kotanya ilmu. Jadi malu kita andai kata kita ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi enggak pinter. Na'udzubillah min dzalik. Jadi begitu. Fa idza habbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka bila aku telah mencintai dia, hamba yang Allah berikan kecintaan, kuntu lahu sam'ahu alladhi, Allah akan menjadi pendengaran hamba ini, apa yang didengar dia nih. Dikatakan di sini, akulah yang menjaga pendengarannya. Allah yang menjaga pendengarannya dari perkara-perkara yang haram. Lisannya dari perkara-perkara yang haram. Penglihatannya, matanya, basaru, matanya ini dari perkara-perkara yang haram.
tangan dan kakinya dari perkara-perkara yang haram, dari suatu maksud yang tidak aku ridhai. Haram termasuk kita bertolak dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti kita yakin kalau mata kita nggak dijaga Allah, kita ngerti haram. Kan aneh. Kita yakin, ngerti haram, ngerti. Tahu dia haram, ngerti. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Jadi kalau hidup ini akan ketemu mati. Yakin. Lah keyakinan ini nggak boleh ada perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena kematian ini hanya dalam hidup. Setelah kita mati, kita nggak ngerti lagi apa yang dibawa. Sesuatu perkara yang halalan thayyiban wa mubarakan. Allah berikan pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarah. Allah berikan kebaikan. Allah jaga. Kuntu lahu, Allah akan menjadi baginya pendengarannya, sama'ul ladzi yasma'u bihi. Allah yang diperhatikan Allah. Ini fulan ini diperhatikan Allah. Ini yang haram ini yang dipikirkan. Kita ngelakuin apa aja nggak ngerti yang haram, bahaya ini. Sama sekali nggak ngerti jahil murakab. Jahil murakab. Orang kelewat batas. Terus makan makanan yang halal. Cari rezeki yang halal. Masuk sesuatu ke dalam mulut, jadi itu daging, jadi badan ini halal. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Harta dan kehidupan dunia itu hanya menipu. Ila mata'ul ghurur itu tafsir ayat itu mengatakan khadda, hanya menipu. Mata'ul ghurur di sana khadda, hanya menipu. Berarti apa? Yang bisa membutakan pandangan kita, yang bisa menulikan ini, buat tuli telinga kita. Wah, kaki ini bagaimana nih kaki? Na'udzubillah min dzalik. Terus karena apa itu? Karena perkara haram. Jadi haram ini luar biasa. Haram ini dilihat ya haram. Iya. Didengar ya haram. Berpegang kepada apa terus kita untuk jauh dari perkara haram ini? Allah. Berserah kepada Allah. Karena seorang yang ia melakukan amal Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ngerti Allah ini syahadatnya. Wa mana asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama ta'taqida wa tu'mina wa tusaddiqa alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahul wahidul ahadul awwalul qadimul hayyul qayyumul baqiyud daimul khaliqur raziqu alimul qadiru fa'alul lima yurid. Mana aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ialah syahadat.
hendaknya kamu mengetahui, kita ngerti, mempercayai, yakin, beriman, dan membenarkan, tasdik, percaya, gak syak, gak ragu. Al-Quran ini kan dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Kita nggak bingung, nggak ragu di saat ngerti sesuatu darinya Allah Subhanahu wa taala. Dan membenarkan bahwa tiada yang wajib disembah di alam wujud ini selain Allah yang Maha Esa, atau tidak terdiri dari beberapa bagian dan tidak dapat dibagi-bagi zat maupun sifatnya, serta tidak bertempat tinggal seperti makhluknya. Dia yang Maha awalu, yang tiada permulaan bagi keberadaannya, yang qadim, al-qadim, yang hidup, yang berdiri sendiri, yakni tidak membutuhkan sesuatu dari yang lainnya, tidak bergantung kepada selainnya. Sebaliknya segala sesuatu membutuhkan dan sangat bergantung kepadanya, yang Maha kekal, tiada akhir atau ujungnya, yang Maha abadi, al-baqa, tidak berubah oleh perubahan waktu atau iklim, kuasa Allah, maksudnya kuasanya, yang menciptakan semua makhluk, khaliq. Kalau kita makhluk, Allah fa'il yang menggerakkan. Kalau kita maf'ul, Allah yang jadikan malam itu untuk kita tidur, Allah yang jadikan siang itu an-nahar, as-sobah itu pagi itu untuk kita bertebaran di muka bumi. Yang Maha pemberi rezeki kepada setiap makhluk yang hidup, baik untuk kepentingan lahir maupun batin, ilmu agama, baik untuk kepentingan lahir maupun batinnya, seperti keyakinan dan akidahnya, yang memberikan himmah, yang menentukan bagaimana hati kita, iman kita, bagaimana naik atau turunnya iman kita setiap waktu Allah. Maka kita harus selalu mengingat Allah yang Maha mengetahui atau segala makhluknya dimanapun ia berada tanpa didahului oleh ketidaktahuan, yang tahu, yang diberitahu, yang Maha tahu, yang membuat segala pengetahuan, empunya tahu, awal segala sesuatu yang tahu, Allah yang Maha kuasa atas segala sesuatu. Gak ada bisa kita bergerak tanpa Allah yang menggerakkan. Semua manusia sedunia ini salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya menghadap ke Ka'bah itu Allah yang menggerakkan. Bahkan ada di luar waktu-waktu salat itu, yang mampu membuat segala sesuatu yang dikehendakinya, atau tiada yang dapat menghalangi atau merintangi dan menghambatnya. Kita orang punya duit 40 triliun. Misal ngayal tinggi ya. Kira-kira kepengen apa aja bisa. Iya, kepengen apa aja bisa. Beli kitab sederet,
Pondok pesantren bikin 4, ya, 40 triliun. Tapi ada yang bisa menghalangi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terus dikatakan Nabi Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu an daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap perkara yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap perkara yang tidak dikehendakinya pasti tak akan terjadi. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi perkara haram ini kalau kita berpulang kepada Allah, Allah akan hapus. Amin. Amin. Jadi perkara haram, dosa, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Allah lebihkan. Di sana Syekh Mutawalli Sya'rawi, mufassir Mesir. Mesir ini, di Mesir kalau kita mau cari yang benar di Mesir ada, yang nggak benar di Mesir ada. Ini Mesir nih negara agak ajaib. Imam Syafi'i itu dimakamkan di sana. Muhammad bin Idris mazhab kita. Itu di sana dikatakan dia bertambah. Syekh Mutawalli mengatakan orang ini sudah bermaksiat kepada Allah luar biasa maksiatnya. Allah tetap menjadi penawar. Maka faman ya'mal di sana Allah melebihkan lagi wa man ya'mal. Baru Allah katakan mithqala dzarratin syarra yarah. Jadi kita ini Allah sudah titipkan diri kita nafsu. Allah sudah letakkan di diri kita ini segala macam keburukan. Ya sehari berapa kali kan masuk kamar mandi ya, buang air atau yang kecil atau yang besar. Allah sudah letakkan segala sesuatunya pas. Bintang-bintang itu di langit, bulan ketika itu malam, matahari keluar ketika di pagi di siang hari, an-nahar fi nahar. Untuk sebagai apa? Kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahmat Allah. Rahmat apa? Beb? Cinta. Bisa dijelaskan cinta? Al-hub. Makna cinta ini kita taat. Karena segala sesuatu sudah kita serahkan kepada Allah. Hablum minallah dikatakan. Kecintaan itu datang dari badannya Allah. Wa hablum minan nas. Dan setelah kita mengenali Allah, kita akan baik kepada manusia. Masya Allah dikatakan. Setiap perkara Allah yang menghendaki. Ya. Rahmat Allah ini ala kulli syai' dikatakan. Syai' ini sesuatu, segala apa. Masya Allah, segala sesuatu ini Allah. Karena wa malam yasha' lam yakun dikatakan. Haram, maksiat, apa segala macam. Waduh, udah gak karuan misal. Allah semua yang buat segala sesuatu. Maka dikatakan sunatullah. Bukan Allah menginginkan, bukan. Tapi sudah seperti itu adanya. Alladzi qad khalat min qablikum. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tobat. Tinggalkan perkara-perkara buruk. Ini lisan, ini mulut. Mulut diem, hati la ilaha illallah. Su'don. Mulut diem, hati gerak. Mata, waduh, buhai. Rambut panjang, rambut tomboy, segala macam. Karena matanya rusak. Perempuan ya.
Terus apa lagi? Lupa. Kongko ngobrol-ngobrol segala macam, ngalor ngidul. Ya, ke kanan enggak, ke kiri enggak. Tapi kalau ingat Allah enggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu bagi hamba yang selalu mengatakan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, lagi maha agung. Apa agung ini? Al-azim ini sifat kekuatannya Allah, kuasanya Allah yang maha kuat. Al-azim, al-akbar ini bentuk Allah. Jadi ada jembatan yang dikatakan Allah ini wajib berwujud. Bagaimana kita mikirkan Allah, tafakur, atau kita mengingat Allah, hukumnya apa? Wajib. Karena wajibul wujud. Berpulang kepada Allah. Kita sebagai makhluk, andai kata kita lupa kepada Allah, haram. Haram. Tapi Allah ampuni. Beb lah ngapain beb nyuruh orang ngingat sesuatu, ngelupain sesuatu, orang diampunin. Lah kita memang nyampaikan dia supaya kita faham. Itu sebabnya. Itu rahmat Allah. Gak bakalan ngerti kadang orang, gak ngerti kadang kalau gak diberitahu. Kata guru Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf, Allah irham, di Kudus, Jawa Tengah, orang yang tidak tahu diberitahu supaya tahu. Wali Allah majtub, khariqul adah. Jadi kita ini kalau bisa ngitung bintang aja coba, mustahil. Kenapa? Karena bintang kadang hilang, kadang ada. Rasinya aja lain-lain, iya. Ada Scorpio, rasi segala macam ini itu, iya. Ada rasi monyet kali, ya. Nah, itu yang dikatakan apa? Haram. Sebaliknya wajib. Kalau kita nggak ngerti segala sesuatu, berarti kita haram. Na'udzubillah min dzalik. Ana Madinatul Ilmin, Rasulullah mengatakan wa aliyu babuha. Nabi sudah mengenalkan diri Rasul kepada kita. Aku Rasul mengatakan. Saat Nabi pernah Rasulullah menunjuk, diriwayatkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Tangan Rasulullah ini nunjuk ke bulan. Bulan gerak ke kanan, ikut. Tangan Rasulullah gerak ke kanan, bulan ikut ke kanan. Tangan Rasulullah nunjuk ke arah yang mana, bulan ikut ke arah yang mana, sehingga bulan itu jatuh ke tangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaib. Mu'jizat. Rasul bilang Nabi, ana Madinatul Ilmin. Pengetahuan, segala pengetahuan ada di diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Habib Umar bin Hafid berkah. Lihat Habib Lutfi bin Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya berkah. Ya, orang alim itu jadikan mata kita dia lihat Allah. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, wali Allah kutub min aqtabillah, kutubnya Allah. Sekali melihat orang, langsung orang itu sekujuk-kujuk jadi wali. Itu keramat. Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas, Pekalongan. Anak keramat Pekalongan, Jawa Tengah. Itu nunduk. Sekali ngelihat orang, orang itu jadi wali. Dia punya basirah, kasyaf. Apa mukasyafah? Lah, bukan. Wali min awliyaillah. Al-Alamah Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, kutubnya Allah. Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas, Pekalongan, kutubnya Allah. Banyak orang-orang alim. Kiai Muhammad Dimyati, Pandeglang, walinya Allah. Enggak sekedar kasyaf, bukan sekedar dia memiliki ainul basirah, tapi magamnya tinggi
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ngerti yang haram? Nggak ngerti. Lah kita ini kenapa ngerti yang haram? Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, Allah angkat derajat kita, Allah jadikan kita orang yang saleh, yang perempuan salehah. Allah bukakan itu hidayah, Allah berikan petunjuk sehingga mudah-mudahan di akhirat nanti mata kita melihat Zainal Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.